Jangan keluar rumah kalau menjelang maghrib tiba. Kisah ini dialami baru-baru ini oleh keluarga Darwati, wanita asal Tegal yang mengaku anaknya hilang diduga diculik hantu wewe gombel. Anaknya sebut saja bernama Sri. Sri tiba-tiba menghilang saat bermain di sekitar rumah. Menurut kabar, Sri diduga diculik wewe gombel dan disembunyikan di dalam hutan. Kisah ini mendapat perhatian warga yang kemudian bersama-sama mencari Sri hingga membawa peralatan dapur seperti panci. Kisah hilangnya anak kecil yang diduga diculik wewe gombel ini terjadi di kota Tegal. Ibunya mengungkapkan kejadian hilangnya Sri seusai maghrib sekitar pukul 18 WIB. Pada pukul 6 sore, ibunya mulai khawatir karena Sri tidak muncul di depan rumah. Biasanya dia pukul 6 sore sudah berada di teras rumah. Ibunya mulai khawatir, mencari ke rumah temannya dan mencari di sekitar kali di tempat tinggalnya. Setelah 10 menit mencari anaknya tidak kunjung ketemu juga. Karena ibunya mulai resah, ibu dan para warga pun mulai mendatangi Ustadz yang dipercayai mampu menemukan anak itu. Kemudian Ustadz mengatakan kalau anaknya masih ada di sekitar kampung, tapi sedang diajak muter-muter. Muter-muter oleh siapa ya? Ibunya dan warga kampung sekitar 50 orang berupaya mencari sembari membawa panci dan peralatan dapur. Di saat satu kampung mencari, ibunya ingat pesan orang-orang dahulu, jika anak yang dibawa oleh wewe gombel, orang tuanya harus telanjang. Ia pun kemudian ke kebun yang berada di persis di samping rumah, telanjang dan berposisi menungging. Aku kemutan mertuaku yang dahulu anaknya pernah digalong kalong wewe, kata ibunya. Akhirnya aku maring kebun. Aku udah kutang tak copot cawat nak plorotna. Terus nungging. Itulah kata ibunya dalam bahasa Jawa. Ternyata benar, setelah ibunya merasakan kehadiran anaknya, namun ia hanya mendengarkan suaranya dan berkata, "Mak." Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 20.30 WIB, Sri ada di belakang pintu rumah. Ada suara, "Mak," kata ibunya. Ibunya mengatakan saat Sri ditemukan, anaknya terdiam seperti linglung. Saat ditanya, Sri hanya mengatakan ada orang besar yang membawanya ke kali. Ia dimandikan, namun tidak diantar kembali pulang. Sri juga tidak sadar kalau tiba-tiba ia sudah berada di belakang pintu rumah. Dibawa orang gede, pungkas Sri. Dibawa ke kolam terus dimandikan. Suasananya gelap, kata Sri. Jadi Besti, kita sebaiknya kalau menjelang maghrib itu sudah berada di rumah ya. Oke deh, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.